Pada awal tahun 2020, dunia sedang waspada dengan sebuah virus yang bernamakan COVID-19. COVID-19 menimbulkan penyakit, mulai dari flu hingga ke penyakit yang berat yang telah menyebar di berbagai negara. Virus ini sangatlah berbahaya karena telah menimbulkan banyaknya orang yang meninggal dan juga memiliki potensi penyebaran yang begitu cepat dan luas. Pada peristiwa tersebut, pendidikan di Indonesia mengharuskan untuk memanfaatkan internet sebagai media pembelajaran. Akan tetapi, dengan pembelajaran online akan menyebabkan para peserta didik jenuh dengan itu. Seorang peserta didik yang jenuh dengan pembelajaran akan merasakan atau memperoleh ketidakmajuan dalam hasil belajar. Oleh karena itu, diperlukannya dorongan untuk mencapai tujuan pembelajaran sebagai bentuk dorongan, yakni dengan cara motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan suatu keadaan yang terdapat pada diri individu di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Saya katakan lagi, ini sangatlah menguntungkan bagi para peserta didik sebagai bentuk pengoptimalan guna menumbuhkan rasa semangat dalam masa pandemi. Keberhasilan peserta didik ditentukan dari motivasi yang dia miliki. Begitupun seorang guru. Sehingga sebagai seorang pendidik sangatlah wajib untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan juga rasa semangat bagi para peserta. Menurut Sunarti Rahman, terdapat prinsip motivasi yang perlu kita ketahui sebagai pengajar. Tidak hanya diketahui, tapi juga perlu diimplementasikan dalam bentuk belajar mengajar. Yang pertama adalah motivasi sebagai dasar penggerak kita dalam beraktivitas belajar. Yang kedua, motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Yang ketiga, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan belajar. Yang keempat, motivasi bisa menimbulkan optimisme dalam pembelajaran. Inilah aspek yang perlu kita ketahui, motivasi yang perlu kita ketahui sebagai pendidik dan juga pengajar. Jangan sampai ketika kita menyampaikan motivasi, memberikan sebuah motivasi pembelajaran, kita tidak tahu dengan prinsip apa yang perlu kita sampaikan, teman-teman. Dan itu dia yang perlu kita ketahui. Apapun bentuk-bentuk motivasi pembelajaran yang perlu kita ketahui dan dapat kita gunakan ketika kita menjadi seorang pendidik maupun guru. Terdapat beragam bentuk-bentuk motivasi belajar yang dapat kita gunakan, seperti yang pertama adalah memberikan nilai. Artinya, memberikan kesan semangat bahwa ketika mereka semangat dalam proses pembelajaran, mereka akan mendapatkan nilai yang baik. Yang kedua, hadiah. Hadiah ini bisa dikatakan sebagai bentuk motivasi belajar karena akan memunculkan kesan menggembirakan bagi para peserta didik. Yang ketiga, kompetisi. Kompetisi ini bisa menjadi sebuah media motivasi karena memancing dan juga mendorong para peserta didik untuk selalu bersaing dalam ajang-ajang yang telah tersedia. Yang keempat adalah ujian. Ujian ini dilaksanakan pada akhir semester dan juga setiap waktu-waktu tertentu. Akan tetapi ini juga bisa menjadi sebuah media motivasi karena akan memunculkan kesan selalu para peserta didik bisa selalu menyiapkan sebaik mungkin untuk melaksanakan ujian ini. Upaya-upaya yang telah disebutkan tadi merupakan sebuah motivasi yang telah disebutkan dalam jurnal karya Sunarti Rahman. Tentunya itu menjadi sebuah referensi bagi kita semua agar kita bisa menjadi seorang pendidik dan juga pengajar yang baik yang dapat memotivasi peserta didik agar selalu semangat dalam pembelajaran walaupun di ajang pandemi ini. Jangan sampai kita sebagai pendidik, kita sebagai pengajar, apalagi sebagai guru, kita tidak bisa mengetahui apa itu motivasi dan tidak mengetahui bagaimana caranya memberikan motivasi bagi para peserta didik kita. Jangan sampai itu, karena pada dasarnya mereka adalah generasi penerus kita yang akan melanjutkan karir kita dan juga melanjutkan perjuangan kita sebagai guru. Dan kesimpulannya adalah pandemi merupakan sebuah virus yang dapat melanda dan juga menjadi sebuah permasalahan dalam dunia pendidikan. Tapi bukan berarti menjadi penghalang bagi kita untuk selalu berpendidikan dan menciptakan generasi-generasi yang memukau di situ. Dan ini semoga menjadi sebuah pegangan teguh bagi kita sebagai pengajar maupun guru untuk selalu berkompetisi, menciptakan seorang generasi yang menjadi peran penting dalam negara ini. Dan semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.